Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba menjelaskan ide atau gagasan kami terkait topik studi optimasi produksi bahan bakar cair dengan pemanfaatan limbah bahan bekas menggunakan metode pirolisis dengan penambahan katalis solid. Next. Perkenalkan, nama saya Hilal Afindra Marlianto dan rekan saya Muhammad Ivandio Karisma dari Prodi Teknik Kimia. Berikut adalah outline pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, kemudian pengertian, metodologi, dan juga hipotesis. Next. Yang pertama, latar belakang. Di era globalisasi yang modern ini, segala bidang yang ada mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Seiring berkembangnya zaman, populasi manusia mengalami peningkatan yang cukup pesat, sehingga kebutuhan pun juga semakin meningkat. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, maka industri di Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah industri otomotif. Next. Dengan meningkatnya jumlah industri yang ada, maka limbah dari proses industri juga semakin meningkat. Di sini limbah dari industri otomotif yang sering kali menjadi persoalan lingkungan adalah limbah padat, berupa bahan bekas. Karena di sini limbah bahan bekas sangat sulit terurai secara alami. Next. Nah, penumpukan limbah bahan bekas terdapat di beberapa negara, diantaranya yaitu ada Amerika, Eropa, Jepang, dan Indonesia. Di sini Indonesia memiliki nilai penumpukan yang cukup tinggi, yaitu 11 juta ton per tahun. Nah, dari penumpukan limbah bahan bekas tadi memunculkan ide atau gagasan untuk menciptakan bahan bakar cair dari limbah bahan bekas. Berikut adalah kandungan bahan baku, yakni kandungan dalam bahan bekas. Yang pertama ada karet alam, kemudian karet butadin, kemudian ada butil karet, karbon hitam, ZNO, oil atau naften, kaolin atau kalsium, dengan komposisi masing-masing dapat kita lihat pada slide berikut. Next. Selanjutnya adalah metode yang digunakan. Yang pertama ada metode pirolisis. Pengertian dari pirolisis sendiri yaitu suatu proses perengkan atau cracking dengan bantuan panas dalam kondisi bebas atau sedikit oksigen dengan tujuan untuk mengurai senyawa organik dari suatu bahan menjadi produk padat, cair, dan gas dengan melepaskan ikatan bahan-bahan anorganik yang terikat. Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi proses pirolisis. Yang pertama, waktu, kemudian suhu, ukuran bahan baku, dan juga masa bahan baku. Untuk waktu dan suhu, semakin lama waktu dan semakin tinggi suhu, maka proses pirolisis akan berjalan lebih optimal. Next. Kemudian ada metode distilasi. Distilasi merupakan sebuah metode yang dipakai untuk memisahkan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan dan kemudahan menguap serta volatilitas bahan. Dalam proses penyulingan ini terlebih dahulu, campuran zat dididihkan sehingga menguap, lalu uap tersebut kemudian dikondensasi ke dalam bentuk cairan. Kemudian untuk proses pembuatan bahan bakar cair, yang pertama ada penyiapan bahan baku. Di sini bahan baku yang digunakan yaitu limbah bahan bekas yang sudah di stress reduction dan ditambahkan dengan katalis. Kemudian yang kedua ada konversi bahan bakar. Di sini terjadi proses pirolisis. Kemudian yang ketiga ada pembentukan produk, di mana uap dari hasil pirolisis dikondensasi dan terjadi pembentukan bahan bakar cair. Selanjutnya ada anggaran biaya. Untuk yang pertama ada bahan bekas dengan biaya Rp45.000 per unit. Ada reaktor pirolisis dengan biaya Rp675 juta per unit. Ada katalis solid dengan biaya Rp3 juta per kilogram. Dan alat gas kromatografi dengan biaya Rp72 juta per unit. Next. Selanjutnya ada hasil analisis gas kromatografi. Berikut adalah hasil analisis gas kromatografi dari premium dan juga minyak hasil pirolisis atau bahan bakar cair. Dapat diketahui bahwasannya kandungan antara premium dan bahan bakar cair yang dihasilkan memiliki beberapa komponen yang sama atau serupa.
membedakan adalah untuk kualitas dari premium sedikit lebih baik dibandingkan dengan minyak hasil pirolisis atau bahan bakar cair yang dihasilkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.